Mari saudara-saudara kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang lapar, yang haus akan Tuhan dan firman. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman Grace Life, kita akan melanjutkan perenungan dan pembahasan kita dari kitab 1 Samuel. Pada minggu ini kita akan memfokuskan pada 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 28, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun demikian, supaya kita lebih bisa memahami konteksnya dan kita juga sedikit mereview, memahami apa yang kita renungkan minggu lalu, saya ingin mengajak kita memperhatikan pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah saudara-saudara, sikap kita terhadap sebuah masalah itu jauh lebih penting dari besarnya masalah yang kita hadapi. Ketika engkau dan saya diperhadapkan di dalam situasi hidup yang tidak mudah, di dalam pergumulan yang berat, apapun itu, maka engkau dan saya akan diperhadapkan kepada dua pilihan di dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita mendekat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan dan anugerahnya di dalam hidup kita, supaya kita itu dimampukan untuk merespons masalah hidup yang kita hadapi itu dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi di pihak lain, saudara, ada pilihan lain yang bisa kita lakukan. Di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, keputusasaan, kita merasa masalah kita tidak ada henti-hentinya, belum selesai satu, muncul lagi masalah yang lain. Maka engkau dan saya bisa tergoda, kita justru meninggalkan Tuhan, kita meragukan kebaikan Tuhan, atau kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan maunya kita, dan kita tidak peduli apakah cara kita menyelesaikan masalah itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Nah, di dalam kisah 1 Samuel ayat 1 sampai 20 yang dibahas minggu lalu, saudara, kita tahu bahwa Hana itu adalah seorang wanita Israel yang saleh. Tetapi sayangnya dia adalah seorang wanita yang mandul. Dan kita tahu di dalam budaya perjanjian lama pada saat itu, seorang wanita yang mandul itu adalah merupakan aib bagi keluarganya. Orang ini dianggap sebagai orang yang sedang dihukum oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Wanita yang mandul di dalam perjanjian lama, di dalam budaya orang Yahudi, itu berarti Allah tidak memberkati orang itu, sehingga dia tidak bisa membuahkan keturunan. Dan yang dihadapi oleh Hana, saudara, itu bukan hanya berkaitan dengan kemandulan dirinya, tetapi suaminya, yaitu Elkana, itu punya istri yang kedua yang bernama Penina. Dan dikatakan di dalam bagian ini, Penina itu terus-menerus menyakiti hati dari Hana. Mungkin saya membayangkan bahwa Penina ini mencemooh Hana. Dia mungkin berkata, Hana, kamu itu kelihatannya wanita Yahudi yang saleh. Engkau rutin beribadah ke rumah Allah, menyembah Allah. Tetapi engkau sendiri ternyata tidak diberkati oleh Tuhan.
Engkau tidak bisa mengandung, engkau tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Saya membayangkan saudara kata-kata yang tajam, kata-kata yang merendahkan, yang menghina, yang mengejek ini terus menerus. Itu yang didengar oleh Hana sehingga hatinya begitu susah, hatinya begitu terluka, hatinya begitu pahit. Di dalam situasi seperti ini yang menarik adalah Hana tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap beribadah ke rumah Allah. Dikatakan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan belas kasihan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jikalau engkau memperhatikan deritaku, memperhatikan sengsara daripada hamba-Mu ini, dan engkau memberikan seorang anak laki-laki kepadaku, maka aku akan mempersembahkan anak laki-laki itu seumur hidupnya untuk engkau. Dan kita melihat saudara, di dalam anugerah, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berkenan mengabulkan permohonan Hana ini, sehingga Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, di sini kita melihat sebuah prinsip doa yang penting dari Hana, saudara. Doa kita yang terindah di mata Tuhan itu justru seringkali lahir ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita. Doa yang terindah di sini, saudara, bukan bicara tentang indahnya kata-kata yang diucapkan, puitisnya. Kalau kita mendengar kadang-kadang, wah kalau pastor itu ya, hamba Tuhan itu ya kalau berdoa itu kata-katanya indah sekali, bagus sekali. Bukan itu poinnya, saudara. Tetapi doa kita yang terindah di mata Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita menyadari sepenuhnya I am nothing, tidak ada sesuatu yang saya banggakan di hadapan Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa. Pada saat itulah kita mengalami dan merasakan God is everything. Allah adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Dan inilah yang dialami oleh Hana. Ketika Hana datang ke hadapan Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya ke hadapan Tuhan. Saya tidak tahu saudara, mungkin engkau dan saya pernah berada di dalam pergumulan yang sangat berat di dalam hidup ini. Kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Di tengah-tengah keluh kesah kita, di tengah-tengah penderitaan kita yang begitu berat, kita mungkin sulit berkata-kata kepada Tuhan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan itu tidak sanggup menampung segala kepedihan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Kita mungkin hanya menangis di hadapan Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada diri Hana. Hana sadar bahwa dia adalah seorang wanita yang mandul. Hana sadar bahwa dia adalah orang yang dipandang remeh oleh banyak orang, termasuk juga oleh Penina. Tetapi dia datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah dan pergumulan hidupnya. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita memperhatikan ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Saya akan baca beberapa bagian, kemudian saya akan jelaskan bagian yang kita baca itu. Kita perhatikan ayat 21 sampai dengan yang ke-23, dikatakan seperti ini. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu disapih, aku akan mengantarkan dia, ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang engkau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, kiranya Tuhan menepati janjinya.
Teman-teman, Grace Life di dalam ayat 21 sampai dengan 23 ini diceritakan bahwa Hana itu merawat Samuel, dan pada saat itu Samuel masih menyusu, masih belum disapih, dan Samuel akan diserahkan ke rumah Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan setelah disapih atau setelah dia tidak diberi ASI lagi. Lalu selanjutnya saudara perhatikan ayat 24 sampai 28 dikatakan seperti ini. Setelah menyapih anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan 1 kantong anggur, lalu mengantarnya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih sangat kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli, lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan." Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika Hana mengandung, Hana melahirkan seorang anak, dia memenuhi nasarnya kepada Tuhan. Dan setelah disapih, lalu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Nah, saudara, diperkirakan Samuel ketika dibawa ke rumah Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, itu beberapa penafsir memperkirakan umurnya itu sekitar 3 atau 4 tahun. Dan bukan hanya itu saja, Hana bukan saja mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan, tetapi juga dia datang membawa kurban persembahan syukur berupa seekor lembu jantan yang usianya 3 tahun, ya, lembu yang sudah matang, lembu yang sudah dianggap cukup dewasa. Dan kita tahu saudara, di dalam konteks pada zaman itu bukan harga yang murah. Tetapi inilah ungkapan syukur daripada Hana. Dia mempersembahkan seekor lembu jantan yang terbaik dan mempersembahkan makanan, bahan-bahan makanan ke rumah Tuhan. Ketika kita memperhatikan hal ini, kita melihat sesuatu hal saudara yang dilakukan oleh Hana. Hana bukan hanya meminta yang terbaik kepada Tuhan, tetapi juga dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anak yang sangat dia kasihi, anak yang sangat dia nanti-nantikan selama ini, yaitu Samuel, dipersembahkan untuk Tuhan. Seringkali saudara, di dalam hidup ini kita meminta yang terbaik kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan itu di dalam hidupmu dan hidupku, kita mendapatkannya, maka kita menggenggam erat-erat itu seolah-olah itu adalah milik diri kita sendiri. Saudara, saya mencoba membayangkan kalau saya berada di dalam posisi Hana. Ya, saya memang tidak punya anak, saudara, tetapi saya sering diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing dengan pasutri-pasutri, ya khususnya yang anaknya udah gede-gede, udah besar, ya. Mereka harus melepas anak mereka kuliah di luar negeri setelah sekian lama tinggal bersama-sama dari kecil, lalu pada saat remaja atau pada saat sudah pemuda harus melepas untuk studi. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah dilakukan oleh orang tua untuk melepas kepergian anaknya, walaupun itu hanya kuliah 4-5 tahun. Tetapi bayangkan bahwa Samuel ini bersama-sama dengan Hana itu baru 3-4 tahun. Dan setelah itu Hana harus melepaskan, bukan 4-5 tahun dilepaskan, tetapi seumur hidupnya dipersembahkan di rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya itu bukanlah hal yang mudah. Pasti ketika Hana melakukan itu ada satu pergumulan, satu beban. Bukankah ini anak yang aku sayangi? Bukankah ini yang aku nanti-nantikan selama ini? Tetapi dia hanya 3-4 tahun bersamaku dan harus aku persembahkan di rumah Tuhan.
Hana meminta seorang anak bukan sekedar untuk memuaskan egonya, saudara. Bukan sekedar juga untuk meredakan rasa malunya. Hana meminta anak kepada Tuhan, bukan dia menjadikan Samuel itu hak milik pribadinya yang dia genggam erat-erat, tetapi dia sadar bahwa apa yang dia punya, apa yang dimilikinya, anak yang dia cintainya ini, itu adalah milik Tuhan dan harus dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kita ini tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini bukanlah pemilik atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hidupku. Kita bukan pemilik, kita hanyalah pengelola atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita mungkin seringkali meminta Tuhan untuk memberkati kita, tetapi ketika kita makin diberkati oleh Tuhan secara materi, kadang-kadang kita justru makin jauh dari Tuhan. Di dalam pengalaman saya, kadang-kadang hati saya sedih, saudara. Saya melihat ada orang-orang tertentu memulai bisnis, membangun sebuah toko, betul dari nol. Enggak mudah merintis dari awal. Dia berdoa, Tuhan tolong berkati, berikan hikmat supaya toko ini, bisnis ini bisa berkembang. Dan ternyata Tuhan berkati. Dari 1 toko, sekarang menjadi 2 toko. Dari 2 toko, 3 toko, 4 toko. Makin banyak, saudara. Tetapi sayangnya, ternyata berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya semuanya ini adalah baik, membuat hatinya bergeser kepada pemberian Tuhan, kepada berkat Tuhan, dan bukan berpusat kepada diri Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Dulu ketika tokonya masih 1, ibadah hari Minggu itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Hari Sabat itu adalah hari yang dirindukan dan dinantikan. Bersama-sama dengan keluarga, anak-anak beribadah, menyembah Allah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi makin banyak tokoh-tokohnya ternyata sudah pinter mencari alasan, merasionalisasi. Aduh Pak, saya sekarang gak bisa lagi rutin ibadah tiap minggu. Saya harus mengawasi, ada banyak tokoh-tokoh, ada tempat yang harus saya jaga. Saya nggak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada karyawan saya. Ada hal-hal yang saya harus campur tangan, turun tangan, termasuk hari Minggu. Oh saudara, ini adalah hal yang real. Ternyata kita lebih mencari berkat Tuhan ketimbang mencari diri Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Alangkah berbedanya saudara, orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mencari berkat Tuhan. Bayangkan kalau misalnya sebagai orang tua kita punya seorang anak yang di usia 17 tahun, sweet 17, karena kita begitu sayangnya kepada anak kita, begitu bahagianya kita melihat anak kita, wah sudah sweet 17, udah 17 tahun. Lalu orang tua, sebagai orang tua memberikan kado yang mahal, handphone yang mahal. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau sebagai anak kita itu lebih sayang, lebih mengasihi, lebih memperhatikan handphone pemberian orang tua kita ketimbang orang tua kita yang mengasihi kita. Dulu sebelum punya handphone itu kita sering curhat dengan orang tua kita. Ada sedikit pergumulan kita cerita, oh kita lagi dekat dengan cewek ini, cowok itu, kita pacaran, kita cerita dengan orang tua kita, intim, dekat. Saatnya makan malam bersama, duduk bersama, cerita, ngobrol. Ternyata ketika sudah punya handphone yang mahal, handphone yang bagus, waktu kita habiskan hanya dengan handphone dan gadget kita. Relasi kita dengan orang tua kita justru makin renggang. Saya percaya betapa sedihnya orang tua kita. Karena ketika dia memberikan handphone itu adalah wujud ekspresi cintanya, kasihnya kepada kita sebagai anak. Dan dia menginginkan lewat ekspresi kasih itu, kita makin intim, makin dekat dengan dia. Tetapi justru yang terjadi relasi kita makin jauh. Dan saya percaya ilustrasi ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin
Berkat-berkat yang Dia berikan di dalam hidupmu dan hidupku itu membuat kita, saudara, lebih terpikat pada berkat-berkat pemberian itu ketimbang diri Tuhan sebagai pemberi berkat di dalam hidup ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, bagian ini menurut beberapa penafsir, nyanyian pujian Hana ayat 1 sampai yang ke-10 ini termasuk di dalam kategori mazmur. Jadi saudara, kita harus memahami bahwa mazmur itu sebenarnya bukan hanya yang terdapat di dalam 150 pasal di dalam Perjanjian Lama, tetapi juga ada bagian-bagian di dalam Alkitab itu bisa dikategorikan sebagai mazmur. Yang pertama adalah berkaitan dengan nyanyian pujian Hana ini. Mazmur itu saudara bisa merupakan ekspresi seseorang kepada Tuhan. Dan itu adalah merupakan bagian normal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saleh pada saat itu ketika mereka bersyukur kepada Tuhan. Ketika mereka mengungkapkan isi hati pergumulan mereka kepada Tuhan, mereka menyanyikannya dalam bentuk mazmur. Lalu yang berikutnya kita juga harus melihat bahwa kalau kita misalnya melihat mazmur, ya, kalau kita buka 150 pasal yang ada di dalam mazmur ini, kita langsung punya kesimpulan, oh, mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, dan Daud itu adalah pemazmur yang terkenal. Tetapi kita harus mengingat bahwa Daud itu pada masa itu, pada zaman Perjanjian Lama itu bukanlah satu-satunya penulis mazmur. Ada banyak orang-orang yang juga menulis mazmur, menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Sama seperti kita ya saudara, enggak selalu kan kita di dalam hidup ini, kita itu menuliskan doa-doa kita secara tertulis. Saudara pernah enggak ketika saudara berdoa sesuatu, meminta sesuatu, atau saudara berada dalam pergumulan yang berat, lalu saudara menulis isi doa saudara, pada tanggal sekian, pada jam sekian, saya berdoa kepada Tuhan, isinya seperti ini. Mungkin ada yang kita lakukan seperti itu, tapi sebagian besar saudara, saya percaya kita tidak menulis doa-doa kita. Demikian juga mazmur-mazmur yang dinyanyikan pada saat itu. Lalu hal yang kedua, mazmur itu hampir selalu bersifat umum dan tidak spesifik. Itulah sebabnya ketika kita membaca mazmur Hana di dalam ayat 1 sampai dengan ke-10 ini, tidak diceritakan apa yang disyukuri oleh Hana. Hana tidak menceritakan di dalam ayat 1 sampai 10 ini, dia adalah wanita mandul, dia merindukan seorang anak. Dia juga tidak menceritakan pergumulannya bahwa dia mengalami susah hati, dihina, diejek, dilecehkan, direndahkan terus-menerus oleh Penina, istri kedua daripada suaminya. Tidak diberikan secara spesifik di dalam bagian ini. Contoh lain misalnya kalau kita membaca Mazmur nomor 51. Ya, kita tahu bahwa Mazmur nomor 51 itu adalah Mazmur Daud ketika dia mengungkapkan dosa-dosanya, pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Karena ada catatan redaksi yang memberikan keterangan itu. Tapi kalau saudara membaca keseluruhan Mazmur 51, di situ saudara sebenarnya tidak tahu secara spesifik apa yang dialami oleh Daud. Daud tidak bercerita bahwa aku telah berzina dengan Batseba. Daud tidak bercerita di dalam Mazmur itu bahwa dia merancangkan pembunuhan terhadap Uria, suami daripada Batseba. Tidak diceritakan secara spesifik di dalam bagian ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Mazmur-mazmur yang ditulis itu tidak menceritakan hal-hal yang spesifik, termasuk juga Mazmur yang ditulis oleh Hana di dalam bagian ini. Tujuannya adalah apa? Supaya hal itu juga bisa menjadi sebuah mazmur, bisa menjadi sebuah doa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ketika engkau dan saya di tengah-tengah beban, di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, dan kita melihat bagaimana tangan Allah yang tidak kelihatan menopang kita. Ketika kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kita dengan cara dan waktunya, maka mazmur
yang ditulis oleh Hana ini, ayat 1 sampai yang ke-10 ini, bisa menjadi sebuah doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, kalau kita membaca Mazmur, nyanyian pujian yang ditulis Hana ini, secara literal kita menemukan ada 9 kali kata Tuhan diulang dalam bagian ini. Dan kalau kita memperhatikan isinya, maka kita melihat bahwa fokus utama daripada nyanyian pujian Hana ini adalah Tuhan. Fokusnya bukan tentang sesuatu yang baik yang dia alami, walaupun saya percaya itu adalah sesuatu yang disyukuri oleh Hana. Fokusnya bukanlah pada Hana sudah mendapatkan seorang anak laki-laki yang dinanti-nantikan, walaupun tentu Hana bersyukur akan hal itu. Tetapi Hana pertama-tama bersyukur, bukan oleh karena berkat-berkat itu, tetapi bersyukur oleh karena diri Tuhan. Siapa Tuhan yang dia kenal, yang dia sembah, yang dia sandari di dalam hidupnya. Saudara perhatikan bahwa nyanyian pujian Hana ayat 1 sampai yang ke-10 ini bisa dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah ayat 1 dan yang kedua itu berbicara tentang pujian Hana terhadap diri Tuhan. Siapa Tuhan? Saya bacakan, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Dalam ayat yang pertama ini, Hana mengakui bahwa Tuhan itu adalah tanduk kekuatannya. Tuhan itu adalah perlindungannya. Dan pertolongan Tuhan itu begitu nyata di dalam hidupnya. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang kedua, Hana berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, menarik sekali saudara bahwa ayat yang kedua ini, istilah kata kudus di sini bukan sekedar mengacu kepada kesempurnaan moral Allah. Allah yang suci, Allah yang tidak cemar, Allah yang tidak berdosa. Tetapi istilah kudus, umat Israel sering menyebut Allah yang kudus, the Holy One, maka kudus itu merujuk kepada sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dengan kata lain, Hana mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang tiada bandingnya, yang tidak bisa disetarakan, disamakan dengan ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Selanjutnya perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai yang kelima ini sebenarnya berisi tentang peringatan terhadap orang yang angkuh, orang yang pongah, orang yang sombong. Saya akan bacakan di dalam bagian ini ayat yang ketiga. Janganlah lagi berkata, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Ayat 4. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Bagian-bagian ayat yang kita baca ini adalah bagian-bagian yang sebenarnya berbicara tentang pengalaman-pengalaman hidup, sesuatu yang nyata yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Hana memberikan 3 contoh berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah para pahlawan yang gagah perkasa, yang kita pikir namanya aja pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Seharusnya mengalami kemenangan. Tetapi yang terjadi adalah oleh karena keangkuhan mereka, oleh karena kesombongan mereka, mereka bukan mengalami kemenangan tetapi mengalami kekalahan. Dan justru yang terjadi adalah orang-orang yang lemah secara fisik justru mengalami kemenangan. Karena apa? Karena di dalam kelemahan mereka, mereka mencari pertolongan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan.
Bukankah hal ini yang seringkali kita temukan di dalam hidup ini? Ada orang-orang yang begitu sombong, yang tidak mau bergantung kepada Tuhan, yang mungkin di otaknya dia percaya Tuhan itu ada, tetapi di dalam praktek hidupnya sehari-hari, dia menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dia bersandar pada kekuatannya sendiri, hikmatnya, kemampuannya, kepintarannya. Dia tidak peduli dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita pikir orang hebat ini sampai kepada puncak yang menyenangkan. Mungkin dia akan sampai ke titik itu. Tapi akhirnya ujung daripada semua kecongkakan, kesombongan itu adalah kehancuran. Tetapi sebaliknya saudara, kita di dalam hidup ini kadang-kadang menemukan ada orang yang mungkin lemah menurut ukuran dunia ini. Dia bukan orang yang terkenal, dia orang yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi orang ini mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengerjakan bagian dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan kita melihat orang yang nampaknya lemah, yang biasa-biasa saja menurut ukuran dunia ini, justru ditinggikan oleh Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Di dalam bagian ini juga dikatakan, contoh berikutnya adalah orang-orang kaya yang merasa tidak butuh Allah. Justru mereka jatuh di dalam kemiskinan, tetapi orang-orang miskin yang mengandalkan Allah di dalam hidupnya, bukan mengandalkan apa yang dia punya, justru tidak kelaparan. Dan yang berikutnya adalah seorang wanita mandul yang rendah hati, justru memiliki rumah tangga yang penuh anak-anak, banyak orang yang peduli, banyak orang yang sayang kepada dia. Tetapi seorang wanita yang melahirkan banyak anak, wanita yang sombong, justru didapati dia tidak memiliki anak untuk merawatnya. Bukankah ini yang seringkali terjadi? Sehingga kadang-kadang ya saya itu ngobrol-ngobrol ya dengan pasutri-pasutri yang mereka yang sudah lansia begitu. Mereka tanya, Pak Binsar, sudah punya anak enggak? Ya, saya dan istri sudah memutuskan, ya kami menghasilkan anak-anak rohani saja. Bukan karena kami memutuskan child free, tapi dengan pergumulan yang panjang, kami sudah tidak mendoakan itu lagi dalam hidup kami. Dan kami ingin menghasilkan lebih banyak anak-anak rohani dalam hidup kami. Kemudian susu ini bilang kepada saya, ya dia bilang seperti ini, Pak, punya anak itu juga kadang-kadang enggak tentu loh Pak, ngerawat kita. Ini saya punya anak saya 4. Tapi enggak ada yang peduli dengan saya. Nelpon juga enggak. Jadi saya merasa walaupun saya punya 4 anak, tapi saya merasa saya tidak punya anak. Nah, saya tidak mengatakan gara-gara kisah ini lalu kita enggak punya anak. Bukan itu poinnya. Tetapi di dalam hidup ini ada hal-hal yang seringkali di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Tetapi berbahagialah dan diberkatilah orang yang di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, bersandar kepada Tuhan, hidup rendah hati di hadapan Allah, dan tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ini sebenarnya berbicara tentang sikap Tuhan terhadap kesombongan dan kerendahan hati. Di dalam bagian ini jelas sekali dikatakan bahwa Allah meninggikan orang yang rendah hati dan Allah merendahkan orang-orang yang sombong. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Dan yang terakhir di dalam nyanyian pujian Hana ini, ayat yang ke-10 berbicara tentang penghakiman dan keselamatan dari Allah. Ayat yang ke-10 berkata seperti ini, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Beberapa penafsir saudara melihat bahwa ayat yang ke-10 dari nyanyian pujian Hana ini sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat nubuat. Hana tidak tahu bahwa suatu saat
Di dalam kerajaan Israel ini akan diangkatlah seorang raja, dan Tuhan memakai Samuel yang mempersiapkan masa transisi daripada umat Israel dari zaman hakim-hakim menuju kepada kerajaan monarki. Kita melihat di dalam catatan saudara Alkitab bahwa Samuel dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi dan mengangkat raja pertama dan raja kedua dari Israel, Saul dan Daud. Dan lebih jauh lagi daripada itu adalah beberapa penafsir mengatakan bahwa nubuat Hana tentang kedatangan raja yang diurapi. Perhatikan istilah yang diurapi di sini merujuk kepada Mesias yang akan datang, Yesus Kristus. Jadi ayat yang ke-10 ini, nubuat tentang kedatangan raja ini digenapi secara sempurna melalui kedatangan Mesias yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam salah satu buku tafsirannya, ya, tafsiran tentang kitab 1 Samuel yang ditulis oleh Tim Chester, ya, berkaitan dengan kisah daripada Hana ini, dia menuliskan kalimat seperti ini, saya ungkapkan di dalam bahasa yang lebih bebas. Tim Chester berkata, dalam sejarah keselamatan, Allah memilih wanita-wanita mandul untuk memainkan peranan penting dalam garis keturunan juru selamat. Saudara, ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalau kita melihat catatan Alkitab, kita tahu bapak leluhur dari orang Israel itu siapa, saudara? Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham punya istri yang namanya Sarah, Ishak punya istri yang namanya Ribka, Yakub punya istri yang namanya Rahel. Dan kalau kita memperhatikan catatan Alkitab, semua istri-istri ini adalah orang-orang yang pada mulanya mereka mandul. Tapi dari wanita-wanita mandul inilah lahir bangsa besar umat Israel. Dan dari umat Israel itu lahirlah Sang Mesias Juru Selamat yang dinantikan. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau kita misalnya melihat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dari Elisabet. Dan Elisabet itu adalah dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah seorang wanita yang mandul. Tetapi dari rahim seorang wanita yang mandul, justru lahir Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam bagian ini dikatakan, namun ketika berkaitan dengan Sang Juru Selamat itu sendiri, Allah melakukan hal yang jauh lebih besar lagi, karena Sang Juru Selamat itu lahir bukan dari seorang wanita yang mandul, bukan, tetapi lahir dari seorang perawan. Dan ini adalah bukti nyata, bukti terbesar bahwa keselamatan itu datang melalui kuasa dan anugerah Allah. Menarik sekali, Yesus Kristus lahir dari perawan Maria. Yesus Kristus bukan hasil persetubuhan biologis antara seorang wanita dan pria. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah keselamatan yang berpuncak pada pribadi dan karya Kristus di atas kayu salib itu bukanlah usaha manusia. Itu bukan lahir dari inisiatif manusia. Itu bukan lahir dari kehebatan manusia. Tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus yang berpuncak pada karyanya di atas kayu salib. Itu adalah lahir dari kuasa dan anugerah Allah. Berita Injil bagi kita pada hari ini adalah Injil mengajarkan bahwa orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan dan kebenaran dirinya sendiri, maka orang itu justru direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati di hadapan Allah, orang yang miskin secara rohani di hadapan Allah, yang datang kepada Allah termasuk berkaitan dengan keselamatannya, justru orang yang bersandar kepada anugerah dan belas kasihan Kristus itulah yang ditinggikan dan yang diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, berita Injil pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan oleh karena kekuatan kita, bukan karena oleh kehebatan kita, engkau dan saya ada di titik ini. Bukan oleh karena kehebatan dan kekuatan kita, kita diselamatkan. Tetapi semuanya itu adalah
karena anugerah Allah, karena kuasa Allah. Apa yang mungkin bodoh bagi dunia, apa yang mungkin hina bagi dunia, seperti Hana, seorang wanita yang mandul, di tangan Allah yang maha kuasa, di tangan Allah yang maha baik, dipakai untuk mewujudkan rencana keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Ada 2 pertanyaan refleksi bagi kita semua pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah saudara mengandalkan kuasa dan anugerah Allah dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup yang kita hadapi pada saat ini, apapun juga bentuknya? Ataukah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kemampuan kita, pengalaman kita, hikmat kita? Yang kedua adalah Hana menyerahkan apa yang paling berharga yang dia punya, yang dia nantikan dalam hidupnya, yaitu Samuel, untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ada hal-hal yang berharga yang selama ini kita pegang, kita genggam erat-erat di dalam hidup kita, yang belum sepenuhnya kita serahkan kepada Yesus Kristus? Mungkin kita berkata, Tuhan, dalam area ini Engkau boleh intervensi, Engkau boleh ambil, ini milikmu. Tapi dalam area ini bagianku Tuhan. Aku susah payah mendapatkannya. Aku masih sangat butuh orang-orang ini. Aku masih ada sesuatu yang perlu bersama-sama dengan aku. Apakah kita berpikiran seperti itu? Ada area-area yang kita anggap itu milik Tuhan dan kita anggap itu milik pribadi kita yang tidak boleh diintervensi dan diambil oleh Tuhan. Apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi raja yang memerintah, yang menguasai, yang mengarahkan ambisi hidup kita, yang mengarahkan agenda hidup kita? Ataukah kita lebih suka menjadi raja kecil atas diri kita sendiri? Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi mohon belas kasihan, anugerahnya, dan kuasa Injil itu memperbaharui hati kita kembali, mengkalibrasi hati kita kembali, supaya kita hidup rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan di dalam hidup kita, termasuk juga di dalam keselamatan kita. Bapa di surga, sesungguhnya kami adalah pribadi yang begitu rapuh Tuhan. Kami tidak serohani dan sekuat yang orang lain duga dan kira. Setiap saat dan setiap hari kami membutuhkan belas kasihan anugerah-Mu menopang kami dan memimpin kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup berbuah, bukan mengalami kemandulan rohani, tapi hidup kami menjadi hidup yang berbuah, yang menjadi berkat, yang berdampak bagi banyak orang, yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya ketika hidup ini lancar, tetapi di tengah situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, kami tetap berbuah dan memuliakan Engkau. Inilah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.